Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Amin. Insya Allah hari ini kita akan belajar materi baru ya tentang data structures and algorithms. Data structures and algorithms sebenarnya terbagi menjadi dua topik ya. Yang pertama yaitu tentang data structures, yang kedua yaitu algorithms. Nah, kita akan bahas tentang data structure terlebih dahulu. Nah, apa sih data structure itu? Nah, data structures itu adalah cara mengorganisir dan menyimpan data di komputer sehingga dapat diakses dan dimanipulasi secara efisien. Jadi mulai sekarang kalau kita dengar kata data structure, data structure itu adalah cara mengorganisir, menyimpan data di komputer sehingga kita bisa mengaksesnya dan memanipulasi data tersebut. Nah, contoh dari data structure ada array, linked list, stack, queue, tree, graphs ya. Nah, kemudian algorithms. Nah, apa itu algorithms? Algorithms adalah serangkaian instruksi atau prosedur yang logis yang menggambarkan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan masalah tertentu. Jadi simpelnya algorithms itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Nah, ilustrasi dari algorithms itu sendiri misalkan seperti ini ya. Pada saat kita menghadapi masalah, pasti kita punya input kan. Nah, punya input, kemudian kita mengolah input tersebut atau algoritma menjadi output yang kita harapkan. Contoh kasus misalkan seperti ini. Misalkan kita lapar ya, terus kita punya mie instan gitu ya, atau mie goreng. Nah, tentunya kita akan melakukan langkah-langkah untuk memasak mie ini menjadi mie yang siap kita masak santap ya, atau kita makan gitu. Nah, mie ini sebagai input kita, kemudian langkah-langkahnya seperti yang kita ketahui bersama ya, kalau masak mie ini udah banyak orang tahu lah. Langkah-langkahnya yang pertama itu misalkan didihkan air, kemudian yang kedua itu masukkan mie ke dalam air yang mendidih. Kemudian yang ketiga, sementara mie dimasak, siapkan topping. Terus yang keempat, setelah mie dimasak, tiriskan di saringan. Terus langkah yang kelima, masukkan mie ke dalam mangkuk saji dan taburi dengan topping yang kita inginkan. Setelah langkah-langkah ini dilakukan, maka jadilah mie yang siap kita santap. Nah, ini merupakan ilustrasi algorithms di dunia nyata ya, di kehidupan sehari-hari yang biasa kita lakukan kalau kita masak mie tentunya. Nah, contoh dari algorithm itu sendiri ada sorting algorithms, ada searching algorithms, ada string manipulation ya. Nah, pertanyaan besarnya kenapa kita harus belajar data structures and algorithms? Nah, di sini saya membawakan ada 3 topik ya. Yang pertama adalah alasannya kenapa kita harus belajar data structures and algorithms. Ini berkaitan dengan metode belajar. Yang kedua ada berkaitan dengan problem solving. Yang ketiga itu berkaitan dengan interview. Kita akan masuk ke dalam metode belajar dulu ya. Nah, dalam belajar kita harus menggunakan metode belajar yang efektif ya, agar belajar kita menjadi efektif dan efisien sehingga kita bisa menggunakan ilmu yang sudah kita pelajari. Nah, untuk mendapatkan atau menggunakan metode belajar ini kita harus mengacu kepada Al-Alim ya, yang Maha mengetahui dan Maha berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang metode belajar yang baik dalam Quran surat Al-Imran ayat 79 yang berbunyi seperti ini. Hendaklah kamu menjadi orang-orang robani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.
Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk, kalau misalkan kalian belajar atau mengajarkan sesuatu, jadilah orang-orang yang Rabbani. Nah, pertanyaan besarnya, apa itu Rabbani? Nah, menurut hadis riwayat Al-Bukhari, Rabbani adalah orang-orang yang mendidik manusia mulai dari ilmu yang paling mendasar sebelum ilmu yang paling rumit. Jadi kita harus belajar ilmu yang paling mendasar dulu ya, yaitu pondasi ilmu tersebut. Baru kita lanjut ke ilmu-ilmu yang lebih kompleks. Nah, data structures and algorithms adalah ilmu dasar yang harus dimiliki oleh setiap programmer ya, agar dia dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks setelah dia terjun ke dunia kerja. Oke, contohnya seperti ini ya, supaya kita lebih paham gambaran tentang pondasi dalam kita belajar. Nah, misalkan di sini kita punya pohon pengetahuan. Oke, di bagian pondasi atau akarnya kita belajar terlebih dahulu tentang programming language, yaitu seperti JavaScript, Java, dan lain-lain ya. Kemudian kita belajar data structures and algorithms. Kemudian setelah itu kita belajar design patterns. Nah, ini merupakan topik yang berbeda ya, dan bukan saat ini kita bahas. Nah, setelah belajar 3 topik ini, baru kita masuk ke topik yang lebih kompleks, yaitu React, Angular, dan lain-lain ya. Nah, dengan seperti ini, pondasi pengetahuan kita itu akan kuat ya, sehingga meskipun kita menghadapi masalah sekompleks apapun, insya Allah kita akan bisa menghadapinya, karena pondasi pengetahuan kita sudah kuat, gitu ya. Nah, bayangkan jika pohon pengetahuan kita memiliki pondasi yang tidak kuat. Contohnya seperti ini ya. Misalkan kita ingin jadi programmer, kita langsung belajar programming language seperti JavaScript, Java gitu kan. Kita tidak belajar JavaScript, kita tidak belajar data structures and algorithms, kita tidak belajar design pattern, kita hanya belajar programming language, kita langsung masuk ke teknologi yang lebih kompleks seperti React, Angular, dan lain-lain. Nah, dengan seperti ini, maka pondasi pohon pengetahuan kita akan menjadi lemah ya. Sehingga pada saat ada masalah yang kompleks, maka pohon pengetahuan kita akan tumbang dan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari di bagian yang kompleks ini akan seperti tidak ada gunanya ya. Karena pohon pengetahuan kita sudah tumbang. Nah, ini yang saya rasakan ketika awal-awal saya menjadi programmer ya. Waktu itu saya belajar programming language, JavaScript. Kemudian saya langsung loncat ke React gitu ya. Nah, waktu itu saat saya sedang bekerja, saya mendapat masalah yang cukup kompleks. Nah, saya waktu itu kesulitan ya untuk menyelesaikan masalah itu karena saya tidak belajar data structures and algorithms. Dan hasilnya pengetahuan saya tentang React seperti tidak ada gunanya ya, karena saya tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut karena saya belum belajar data structures and algorithms. Nah, itulah pentingnya kita menguatkan dulu pondasi pengetahuan kita agar suatu saat kita bekerja, kita menghadapi masalah yang kompleks, kita insya Allah bisa menghadapi masalah tersebut. Nah, topik yang kedua ini berkaitan tentang problem solving. Nah, apa itu problem solving? Problem solving adalah proses mengidentifikasi, mendefinisikan, menghasilkan solusi alternatif, mengevaluasi solusi, dan mengimplementasikan solusi yang terbaik ya untuk suatu masalah. Nah, hubungannya apa sih problem solving dan data structures and algorithms? Problem solving dan data structures and algorithms bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah masalah yang sedang kita hadapi. Nah, contoh kasus seperti ini ya. Kita misalkan diberikan tugas untuk mengurutkan angka berikut. 4, 6, 2, 9, dan 3. Nah, ini merupakan angka yang belum terurut ya. Nah, kita coba untuk urutkan. Nah, pertama kita tentukan dulu data structures yang untuk menyimpan data ini ya. Setelah kita belajar data structures and algorithms, data structure yang cocok untuk menyimpan angka ini kita bisa menggunakan array.
Nah, kemudian kita pikirkan algorithms. Nah, algoritma yang cocok untuk mengurutkan angka ini kita bisa menggunakan bubble sort. Nah, setelah kita menggunakan data structures and algorithms, kita akan menghasilkan nilai yang sudah terurut. Ya, seperti ini ada 2, 3, 4, 6, 9. Ini sudah terurut ya. Nah, jadi seperti ini ya, jadi hubungannya. Jadi problem solving dan data structures and algorithm itu bekerja sama untuk memecahkan atau membuat solusi dari masalah yang sedang kita hadapi. Nah, topik yang ketiga adalah interview. Ini adalah sesi yang dimana kita sebagai programmer pasti menghadapinya ya, pasti mengalaminya pada saat kita ingin mencari sebuah pekerjaan. Nah, ternyata perusahaan-perusahaan besar seperti Adobe, Amazon, Microsoft, Google, dan lain-lain itu bertanya tentang data structures and algorithms pada saat sesi interview ya. Nah, pertanyaan besarnya kenapa perusahaan-perusahaan tersebut yang cukup besar ya bertanya tentang data structures and algorithms. Nah, ini semua berkaitan tentang problem solving skills yang dimana perusahaan besar itu berharap kan kita sudah tahu tentang data structures and algorithms. Pada saat kita menghadapi masalah yang cukup kompleks, kita dapat menghasilkan solusi yang efisien dan tentunya kita dapat mengimplementasikan secara efektif. Kemudian itu berkaitan tentang scalability and performance ya. Nah, perusahaan besar itu berharap kita tahu tentang apa itu time complexity, space complexity, sehingga saat kita membangun sebuah algoritma, kita membangun algoritma yang optimized. Nah, ini berkaitan juga tentang adaptasi dan continuous learning. Nah, perusahaan berharap kita bisa stay up to date. Tentunya dengan menguasai data structure and algorithms, kita menguasai fondasi pohon pengetahuan tadi ya, sehingga kita bisa dengan mudah atas izin Allah tentunya menguasai ilmu-ilmu yang baru ya. Sehingga kita akan tetap stay up to date, kemudian kita akan bisa menyesuaikan secara cepat. Sehingga harapannya kita dapat berkontribusi dalam perkembangan company yang sedang kita bekerja. Nah, seperti itu alasan-alasan kenapa perusahaan besar bertanya tentang data structures and algorithms pada saat sesi interview mereka ya. Nah, bahasa pemrograman yang kita gunakan pada sesi materi kali ini yaitu JavaScript ya. Tapi dengan catatan bagi kalian yang sekarang menguasai Java, C, tenang aja, nggak ada masalah ya. Karena di sini kita akan fokus ke data structures and algorithms, bukan ke bahasa pemrogramannya. Jadi insya Allah kalian yang bisa Java, C itu insya Allah bisa mengikuti materi ini. Kemudian IDE dan browser yang kita gunakan pada sesi materi kali ini adalah untuk IDE kita menggunakan Visual Studio Code, ya ini IDE yang populer ya pada saat ini. Kemudian untuk browser kita gunakan Google Chrome. Tapi tenang aja, kalian bisa menggunakan IDE dan browser favorit kalian masing-masing. Karena ini hanya tools untuk kita bisa belajar tentang data structures and algorithms. Nah, insya Allah materi yang akan kita bahas pada materi ini adalah yang pertama adalah pendahuluan tentang data structures and algorithms di sini ya, video ini. Kemudian kita insya Allah akan belajar tentang time complexity, space complexity, big O notation ya. Nah, baru kita masuk ke linear structure, yaitu ada array, linked list, stack, queues, hash table. Nah, baru kita masuk ke non-linear structures, yaitu binary tree, FPL tree, heaps, trees, grabs. Kemudian kita baru masuk ke algorithms tentang searching, sorting, string manipulation. Insya Allah materi ini akan kita bahas pada materi kita tentang data structures and algorithms. Semoga Allah mudahkan ya kita untuk belajarnya tentang materi ini. Nah, kemudian prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap
orang yang ingin mengikuti materi ini ya, agar dia bisa mengikutinya dengan baik. Pertama tentu saja bagi kalian yang, menggunakan JavaScript, kalian harus mengerti tentang JavaScript dasar, di antaranya tentang variabel, data types, operator, expression, conditional statement, loops, function, object, array. Kemudian yang kedua tentang JavaScript lanjutan ya, atau modern JavaScript, JS6, tentang classes, modules, arrow function, dan lain-lain. Nah, tentang cara belajar. Nah, ini merupakan topik yang, sangat penting ya bagi saya, karena kita tidak mungkin bisa menguasai materi yang kita pelajari kecuali dengan metode belajar yang baik, atau cara belajar yang baik. Yang pertama, cara belajar yang, saya sarankan adalah pertama berdoa kepada Allah. Nah, kenapa berdoa kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 28, karena manusia diciptakan bersifat lemah. Kita harus tahu dulu kita bersifat lemah saat diciptakan di dunia ini. Maka bagi kita, hamba yang lemah, kita harus meminta kepada Zat yang Maha Kuat, yaitu Allah. Dan Allah sudah menjanjikan dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Jadi Allah sudah menjanjikan kalau kita berdoa, pasti Allah kabulkan. Jadi sebelum belajar, kita harus berdoa dulu ya, supaya Allah mudahkan proses belajar kita. Minimal kita baca Bismillahirrahmanirrahim pada saat kita akan mulai belajar. Nah, yang kedua, tonton videonya sampai selesai tentunya. Jangan skip-skip ya. Yang ketiga, mencatat. Nah, kenapa mencatat? Karena Imam Syafi'i pernah berkata, apabila engkau mendengar sesuatu ilmu, maka tulislah sekalipun di tembok. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikatlah atau catatlah ilmu dengan tulisan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mencatat ilmu dengan tulisan. Ibaratkan seperti ini, kita sedang berburu ya. Kita mengeluarkan tenaga kita, waktu kita dengan maksimal ya. Setelah kita mendapatkan hewan buruan, maka kita harus mengikatnya. Kalau tidak, hewan buruan itu akan lepas. Nah, sama aja dengan belajar ya. Dalam belajar kita mengorbankan waktu kita mengorbankan tenaga kita, pikiran kita. Setelah dapat ilmunya, kita harus catat supaya ilmu itu tidak hilang. Kalau kita tidak catat atau kita tidak ikat ilmu itu, maka seiring waktu ilmu itu akan hilang. Oke, 1 menit kemudian kita akan ingat. 1 hari masih ingat. Oke, masih ingat. 2 hari, seminggu, masih ingat. Setahun, apakah kita masih ingat? 2 tahun, apakah kita masih ingat? Bagi saya, kalau misalkan ada setahun, 2 tahun gitu, sulit ya untuk mengingat yang kita pelajari hari ini. Untuk itu pentingnya kita mengikat ilmu yang sudah kita pelajari agar ilmu itu tidak hilang gitu ya. Nah, yang keempat itu praktek. Nah, kenapa praktek? Nah, kita harus mengacu ke generasi terbaik ya dalam belajar sesuatu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia ialah pada generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Hadis Sahih riwayat Al-Bukhari. Nah, Nabi SAW menggaransi bahwa sebaik-baik manusia itu pada generasiku. Nah, siapa generasi Nabi SAW? Yaitu para sahabat. Nah, kita lihat para sahabat bila mempelajari sesuatu itu seperti apa ya, agar kita bisa meniru generasi terbaik yang sudah dijamin oleh Nabi SAW. Nah, berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dahulu seseorang dari kalangan kami, yaitu para sahabat, apabila mempelajari 10 ayat, maka dia tidak meninggalkannya sehingga mempelajari maknanya dan beramal dengannya. Dengan mengetahui tentang hal ini, bahwa para sahabat itu bila mempelajari sesuatu, mereka mempelajari maknanya, kemudian beramal dengannya.
atau mempraktekannya. Jadi generasi yang paling terbaik itu dalam belajar sesuatu itu mempelajari maknanya, kemudian beramal dengannya, baru dia next moves ke materi berikutnya. Jadi ini pentingnya praktek ya. Jadi kita pelajari, kemudian kita praktekkan, baru kita masuk ke materi berikutnya. Yang kelima yaitu buat sesuatu. Nah, kita harus bedakan, kita harus ingat ya bahwa memahami teori itu berbeda dengan bisa membuat sesuatu. Jadi waktu itu saya waktu pertama kali belajar programming, saya tidak tahu ya kalau tentang hal ini. Jadi saya beranggapan bahwa ketika saya nonton video sampai dari awal sampai akhir, jadi nanti di akhir saya beranggapan saya bisa membuat sesuatu gitu ya. Ternyata saya salah, waktu itu saya nonton video A sampai Z, lama waktu itu ya. Terus saya ingin membuat sesuatu dari hal yang saya tonton itu, ternyata saya tidak bisa apa-apa ketika saya ingin membuat sesuatu. Nah, ini penting sekali harus kita ingat ya, bahwa memahami teori itu berbeda dengan bisa membuat sesuatu. Tapi kalau kita bisa membuat sesuatu, insya Allah kita memahami teori yang sudah kita pelajari. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang time complexity. Insya Allah kita akan belajar time complexity di materi berikutnya ya. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton. Senang sekali rasanya bisa belajar bareng ya bersama teman-teman semua. Bagi teman-teman semua yang sedang mengalami kesulitan baik finansial dan ataupun kesulitan lainnya, selalu ingat firman Allah ya dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 6 bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Percayalah, dari kesulitan yang sedang kita hadapi sekarang, pasti banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah berikan untuk kita. Jadi tetap semangat ya, jangan menyerah. Kamu pasti bisa. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.